Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadir semua di ruang Zoom ini? Hadir, Bu. Ketua kelas? Baiklah, Ibu ada PPT, Ketua kelas tampilkan. Baik. Baiklah, materi kita hari ini tentang langkah-langkah dalam penulisan sejarah. Sejarah adalah sebuah proses perubahan. Dalam setiap proses perubahan tersebut senantiasa terdapat proses yang berkelanjutan atau kontinuitas, dan proses yang tidak berkelanjutan atau diskontinuitas. Proses kontinuitas dalam ilmu sejarah dipahami sebagai proses saling mengait di antara serangkaian peristiwa atau kejadian dalam sebuah urutan waktu tertentu. Sejarah bersifat kontinuitas karena sebuah peristiwa sejarah dapat mempengaruhi peristiwa sejarah yang lain. Kontinuitas sejarah dibuktikan dengan adanya kronologi berbagai peristiwa bersejarah. Selanjutnya, menurut Kunto Wijoyo, penelitian sejarah mempunyai 5 tahapan. 5 tahapan tersebut adalah: yang pertama, pemilihan topik; yang kedua, heuristik atau pengumpulan sumber; yang ketiga, verifikasi atau kritik sejarah dan keabsahan sumber; yang keempat, interpretasi atau analisis dan sintesis; yang kelima, historiografi atau penulisan sejarah. Selanjutnya, yang pertama, pemilihan topik. Langkah pertama dalam penelitian sejarah dan penelitian lain adalah menentukan topik. Topik adalah suatu masalah yang menarik untuk diteliti. Topik dipilih berdasarkan pada 2 pertimbangan, yaitu kedekatan emosional dan kemampuan intelektual. Topik yang pertama, topik yang dipilih haruslah bernilai, yang artinya dalam pemilihan topik, penilaian mutlak terdapat unsur-unsur keunikan peristiwa, tidak bersifat majemuk, dan tidak bersifat multidimensional. Yang kedua, topik yang dipilih harus bersifat orisinil, yang artinya topik yang diteliti merupakan sebuah upaya pembuktian baru atau bisa juga merupakan interpretasi baru yang terkait dengan perkembangan historiografi dan teori metodologi ilmu sejarah. Yang ketiga, topik yang dipilih harus praktis, yang artinya sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan dalam penelitian haruslah mudah untuk dijangkau, memiliki signifikansi antara sumber dan peristiwa. Yang keempat, topik yang dipilih juga harus memiliki kesatuan, yang artinya harus terdapat sebuah kesatuan ide antara nilai orisinalitas dan kepraktisan dalam proses pemilihan topik. Selanjutnya, yang kedua, heuristik. Heuristik berasal dari kata Yunani atau heuriskein yang artinya memperoleh. Heuristik menurut G.J. Reiner adalah suatu teknik mencari dan mengumpulkan sumber. Heuristik adalah upaya penelitian yang mendalam untuk menghimpun jejak-jejak sejarah atau mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui segala bentuk, peristiwa atau kejadian-kejadian bersejarah di masa lampau. Selanjutnya, verifikasi atau kritik sumber. Yang kita ketahui, verifikasi adalah menguji keaslian sumber dan keabsahan sumber untuk dipercaya atau kredibilitas. Verifikasi juga dapat diartikan sebagai penilaian terhadap sumber-sumber sejarah. Kritik sumber terdiri dari yang pertama, kritik ekstern. Kritik ekstern adalah kritik terhadap keaslian dari sumber-sumber sejarah yang ada. Dan terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, tipologi. Tipologi adalah penentuan keketuaan berdasarkan bentuk atau tipe dari benda peninggalan tersebut. Yang kedua, stratifikasi adalah penentuan umur relatif suatu benda berdasarkan lapisan tanah tempat benda tersebut ditemukan. Yang ketiga, kimiawi. Kimiawi adalah penentuan ketuaan suatu peninggalan
berdasarkan unsur-unsur kimia yang terkandung pada benda tersebut. Yang kedua, kritik intern. Kritik intern adalah langkah penyeleksian terhadap isi atau materi dari sumber sejarah seperti isi prasasti, isi naskah atau dokumen, dan lain-lain, atau langkah terhadap validitas isi atau materi sumber sejarah. Selanjutnya, yang keempat, interpretasi. Interpretasi ini merupakan tahap penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah dan memberikan pandangan teoritis terhadap peristiwa yang terjadi. Interpretasi atau penafsiran sejarah bertujuan untuk mendapatkan makna dan saling terhubungan antara fakta yang satu dan yang lainnya atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber. Selanjutnya, historiografi. Yang kelima, historiografi. Historiografi ini adalah proses penyusunan fakta-fakta sejarah dari berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. Nah, untuk menampilkan historiografi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber berita. Yang kedua, tempat peristiwa sejarah. Yang ketiga, waktu kejadian peristiwa sejarah. Yang keempat, latar belakang peristiwa sejarah. Yang kelima, pengaruh peristiwa sejarah. Selanjutnya, bentuk-bentuk histori yang isinya lebih banyak bercerita sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh sumber sejarah. Yang kedua, deskriptif yang isinya lebih detail dan kompleks dibandingkan dengan narasi. Yang ketiga, analitis yang isinya lebih banyak berorientasi pada penelaahan masalah, sehingga tidak sekadar bercerita, tetapi banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dengan tinjauan berbagai aspek. Selanjutnya, nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Apabila anak-anak ada yang kurang jelas atau kurang mengerti, bisa ditanyakan. Tidak ada, Bu. Cukup, Bu. Baiklah, tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.